Ulama besar asal Madinah, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili atau akrab disapa Syekh Sulaiman, bicara mengenai kebiasaan tak baik orang Indonesia saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Sebab alih-alih berdoa atau beribadah, mereka malah asik mengambil foto dan video saat di tanah suci. Syekh Sulaiman secara tak langsung menjelaskan, momen ibadah di tanah suci seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, bukan malah pamer foto dan video sana-sini. Bahkan saat penceramah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi, dia pernah melihat ada beberapa jamaah Indonesia yang tak mendengarkan, malah sibuk mengambil foto selfie dan video pribadi. Tak diragukan lagi, kecenderungan manusia berfoto ria semakin nampak jelas. Tahan ini. Ini yang paling penting dan ini sangat kontekstual untuk kekinian. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kalau sudah sampai di sana, kerjakan yang baik-baik. Dan Allah pasti tahu apa yang antum sudah rencanakan kebaikan itu. Tapi ada kontekstual sekarang. Lihat bahasa Qur'annya indah sekali. Apa yang kamu kerjakan, Allah sudah tahu. Jadi kamu pun gak usah pamer apa yang kamu kerjakan. Ini baru tawaf sekali sudah selfie, ceklik depan Ka'bah. Ngapain? Sudah nggak harus publish ke orang lain. Allah tahu kok apa yang antum kerjakan. Antum tawaf Allah tahu, antum zikir Allah tahu. Terus apa yang antum ingin publish? Allah sudah tahu kok ingin diketahui makhluk. Allah itu tingkat paling tinggi. Kalau sang Khalik sudah tahu, kenapa makhluk ingin terlibat? Anda kasih kabar mama sudah selesai, alhamdulillah. Tapi kalau anda semua publish kegiatan anda, apalagi live, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, kanan kiri Allah, habis waktu anda. Anda mau ngapain jauh-jauh ke sana? Ya. Makanya kalau saya sering katakan, sudahlah, kalau sedang ibadah simpan semua elektronik, matikan semuanya supaya fokus diri anda. Sudah selesai silahkan, anda mau foto mau macam-macam sudah selesai. Tapi ingat baik-baik, jangan gugurkan pahala ibadah anda dengan ria. Karena kaidah ria dalam Al-Quran itu menggugurkan semua nilai ibadah seketika, habis. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Awas, hei orang-orang beriman, jangan kau gugurkan, batalkan. Batal itu habis semua nilai kebaikan yang telah engkau kerjakan dengan mengerjakan perbuatan yang mengganggu dan merusak. Seperti apa? Seperti orang infak yang ria. Di ria itu menggugurkan semua pahala ibadah, habis semua. Mau infak pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke, untuk apa? Mau haji juga ria, sedang haji ria. Bahkan ada orang yang sebelum haji sudah habis pahalanya, udah ria duluan. Kumpulin orang, nanti kita bahas. Nggak ada salah anda mengundang orang untuk menyampaikan minta doa macam-macam, tapi hati-hati dengan jebakan-jebakan setan yang kadang-kadang lebih dahsyat daripada jebakan Batman. Betul saya katakan, ini bahaya. Baiklah, Asikin, mana Mas Asikin? Tolong siapkan satu mushaf, saya berikan hadiah untuk antum ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Mushaf khusus ya. Supaya antum bisa kalahkan Batman itu. Tim. Iya, undang datang, kan? Jadi saat di sana sudah, termasuk yang umrah sekarang, sudahlah, hal-hal yang penting dibutuhkan sesekali nggak apa-apa, tapi nggak harus semua antum lakukan ini itu, sampaikan orang, sampai tujuannya apa? Innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan dengan niatnya. Kalau sedikit saja keluar itu semua, kata Allah, saya sudah tahu, kau mau ngapain lagi? Ambil dokumentasi silahkan, tapi niat itu penting antum jaga. Jangan sampai ketika antum hadir di sana, antum hanya ingin tunjukkan bahwa saya ada di sini nih, saya begini, saya begitu. Kata Allah, langsung turun ayat sebelum anda berangkat. Ayat ini turun 15 abad yang lalu, tapi selalu kontekstual, setiap zaman dia berlaku. Dimanapun media berkembang, itu akan selalu sesuai dengan keadaannya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Apa yang kamu kerjakan Allah tahu, sudah cukupkan bagi Allah. Bahkan sebelum berangkat dan seterusnya. Paham ya?
Di teman-teman sekalian, ini sampai sini itu klasifikasi utama untuk yang sudah positif berangkat dan seterusnya. Sekarang yang paling penting adalah bagian yang terakhir, yang saya berikan langsung tanda checklist, ada kata serunya, bahkan di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung terbagi pada dua bagian, orang yang sudah siap berangkat haji dengan yang sedang perencanaan mewujudkannya. Dan di sini nanti ada satu hal yang sangat menarik, karena boleh jadi melebihi batas-batas logika Anda di sini. Ketika Allah berkehendak, tidak ada sekat dalam kehidupan untuk bisa terwujud hal yang Anda harapkan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalimatnya langsung menggunakan kata perintah. Dan bagi orang-orang yang ingin haji, berangkat sudah pasti dia rencanakan atau dia sekarang sedang susun, silahkan berbekal, kata Allah. Berbekal. Nah, ini khitabnya lain nih. Yang diajak komunikasinya lain. Ini spesifik khususnya fil hajj. Tapi yang ini yang cukup menarik. Silakan Anda semua berbekal untuk menyiapkan haji Anda. Teman-teman yang besok mau berangkat, yang izin Allah Subhanahu wa taala, yang tahun ini berangkat, yang sedang punya rencana, yang sedang memohon tahun ini bisa berangkat melewati batas-batas sekat manusia. Perhatikan, silahkan berbekal. Dan bekal terbaik kata Allah, yang terbaik itu ini, takwa. Catat ini ya. Siapa yang undang haji? Allah. Undangan Allah tebarkan pada siapapun untuk menunaikan ibadah haji. Allah berikan rahasia yang sangat halus di dalamnya. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan undangan Allah dengan persiapan terbaik saat akan berangkat ke sana, silahkan cari bekal untuk mewujudkan itu. Apa bekal terbaiknya? Ternyata bukan materi yang sering banyak Anda kumpulkan. Hati-hati. Awas teman-teman, bukan kedudukan yang Anda siapkan untuk dibanggakan, tapi saya tunggu kata Allah, bekal terbaik yang Anda harus kumpulkan ini, takwa. Saya sering katakan kepada Anda, bahkan dalam pertemuan lalu, tidak sedikit orang sudah terlihat sebagai miliarder, bahkan hartanya banyak luar biasa, sudah pergi kemana-mana. Ke Amerika kayaknya setiap pekan dia berangkat, ke tempat lain dia kunjungi, tapi sampai sekarang kok belum pernah haji. Kurang apa lagi? Oke? Ada yang punya kedudukan dengan ini itu, dia bisa buat polisi, buat kebijakan ini itu ini, tapi dia belum bisa berangkat. Apa yang salah? Bahkan ada yang berangkat, harta diperbanyak, macam-macam, tapi nggak ada nilainya, sampai sana kayak kosong gitu, nggak ada nilainya. Baru nyampe udah nanya, kurma di mana ya? Kalau pakaian gini di mana ya? Ya, jawab Tanah Abang. Bapak kelewat Pak, Tanah Abang. Udah, Bapak kesini mau nyari kurma, mau haji. Udah ada semua, macam-macam, luar biasa lah. Dikembalikan ke sini, takwa. Nah sekarang ini yang kita coba ulas dengan detail pada kesempatan ini dalam bahasan yang sangat singkat, bagaimana kita menyiapkan takwa supaya mendapatkan panggilan terbaik untuk menunaikan ibadah haji. Dan disinilah kompetisi akan dimulai sejak malam ini. Maksud kompetisi saya dalam kalimat Al-Quran, fastabiqul khairat, Quran surah kedua ayat 148. Ketika Anda berusaha untuk mewujudkan ini, selalu bermohon kepada Allah. Mungkin inilah waktunya Anda pergi untuk ke Baitullah. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Baik. Takwa yang sering saya sampaikan, derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Itu terbagi dua bagian. Satu, bagian pertama disebut al-bu'dur rabbani, dimensi spiritual yang berwujud ibadah ritual. Orang tua kita mengistilahkan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya ibadah ritual, salat, hubungan kita dengan Allah, baca Al-Quran, hubungan kita dengan Allah. Ketika disebutkan kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat kedua, maka dirinci di ayat 3, 4 dan seterusnya tentang amalannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Saya sudah sering terangkan berkali-kali, kata salat itu kadang disebutkan bentuk tunggalnya, alif lam shad lam alif ta marbutah, as-shalah tunggal. Kadang disebutkan bentuk jamak mahdud, jamak terbatas untuk menunjuk salat fardu saja.
Tulisannya alif, lam, sod, lam, waw, alif tegak, tak maftuha. Seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa 'alas salawat fardu. Paham? Ada bentuknya jama', jama' ghair mahdud, jama' yang tidak terbatas, melewati sekat-sekat sholat fardu, tambah dengan nafilah, hukumnya sunnah. Jadi bukan yang 5 waktu saja, rawatibnya 12 rakaat, sholat duhanya, syuruknya, tahajudnya dan sebagainya. Maka tulisannya alif, lam, sod, lam, ada alif tegak di atasnya, waw, tak marbutah. Dan ketika disebutkan kalimat sholat pertama, bentuknya bentuk jama' ghair mahdud, jama' tanpa batas. Perbanyak. Jadi semakin Anda banyak meningkatkan sholat, ini menunjukkan bahwa takwa Anda sedang meningkat. Sedang meningkat. Gampang ngecek yang pertama. Kalau Anda ingin ngecek takwa saya sedang tinggi tidak, sedang kuat tidak, cek di ibadah ritual Anda. Hari ini teman-teman sudah berapa kali ke masjid berjamaah? Karena sholat jamaah bentuk di situ. Yuqimun itu orang banyak. Banyak pesertanya, banyak jamaah sifatnya. As-salawatnya banyak. Apakah ke masjid sholat fardu saja? Lihat sunnahnya. Ayo dari sekian sunnah yang dikerjakan siang tadi, berapa yang dikerjakan? Rawatibnya sudah berapa? Sampai dengan tadi. Dari 12 berapa yang dikerjakan? Duha dikerjakan nggak? Syuruk dikerjakan nggak? Malam ini mau berapa rakaat rencana? Mau bangun jam berapa? Ayo jangan cuma Anda tunggu-tunggu. Kemarin tungguin Inggris menang, menangis 2-1. Iya, extra time sudah kan? Terus gol. Sudah selesai. Pergi pulang. Bertemulah Prancis kemudian dengan Kroasia. Ya, dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Untuk apa? Ya, nah ada hal yang nggak kita dapatkan keesokan harinya lagi. Yang ini bisa kita lihat besok sudah selesai. Tapi tahajud nggak bisa diulang. Nah itu naikkan, bangun, tingkatkan. Kalau Anda senang kejar-kejar, tahajud kejar, ini kejar, itu tandanya takwa kita sedang meningkat. Nah kalau Anda golongan pertama sudah bersiap menunaikan haji, sudah dituliskan nama Anda, paspor sudah di kedutaan, tanggal siap berangkat keluar, maka sebelum berangkat ke sana, perbanyak dulu hubungan Anda, kuatkan dengan Allah. Sebelum berangkat, sholatnya perbanyak, tahajud, sholat sunnah, macam-macam, sehingga ketika Anda sampai di sana, hubungan Anda sudah nyambung, sifatnya sudah terdorong untuk mengerjakan ibadah, sudah ada dorongan ibadah spiritual di sana. Nyampe sana tinggal diteruskan. Malamnya sholat, ingatnya masjid, sampai kadang-kadang ada yang nggak pulang ke hotel, di masjid itikaf. Dari zuhur nunggu asar, dari asar nunggu maghrib, nungguin tuh, masya Allah. Udah terikat dengan masjid, terikat, ruhiyahnya sudah masuk. Kalau Anda nggak latih sekarang, nyampe sana gersang nantinya. Kayak tadi tuh, masuk ke sana, masya Allah, masjidnya luas ya. Ih kok di masjid ada yang jualan, mall depan tuh, ada mall Zamzam, mall ini, mall itu, belanja lagi, dan nggak ada dorongan untuk sholat. Ih tadi zuhur, kok sekarang udah zuhur dipanggil lagi ya, asar. Ih udah gitu cepat sekali ya. Wah, bawaannya nggak betah. Tidur lagi, habis tidur lagi, bangun tidur lagi, ngapain di sana? Beres-beres, capek gitu teman-teman sekalian. Nah kalau nggak dibiasakan seperti itu, nyampe sana yang gersang. Makanya setelah itu biasakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Quran, interaksi, baca Quran. Bahkan kalau bisa, kalau saya sarankan, kesana itu punya target. Anda yang 40 hari di sana masa nggak hatam Quran? Sayang. Kenapa nggak bawa program 1 hari 1 juz di sana baca? Kan saat wukuf kan dikurangi wukuf ya, selebihnya yang Anda berdoa macam-macam. Ya kemudian di Muzdalifah mungkin sedikit, tapi yang lainnya bisa baca. 30 hari saya hatamkan Quran di sana. Begitu selesai sebelum pulang haji Anda berdoa depan Ka'bah sebelum wada itu. Ya Allah, hamba berusaha ya Rabb untuk haji dengan bekal yang telah Engkau tetapkan. Hamba ikuti semua perintah-Mu ya Allah. Hamba baca Quran, hatamkan di sini ya Allah. Di tempat paling suci di rumah-Mu ya Rabb. Hamba kerjakan semuanya. Hamba tidak banyak ya Allah minta kepadamu, tapi hamba mohon jadikan wafat hamba husnul khatimah. Masukkan hamba dan keluarga ke dalam surga. Rahmati tetangga hamba ya Allah, si fulan yang belum dapat hidayah, hamba gak minta banyak ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Mohon ya Rabb, hamba tinggal bersama dia, hamba bertetangga dengan dia, bahkan teman hamba dia di kantor ya Allah, sampai sekarang belum dapat hidayah. Jangan pisahkan kami di surga ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Mohon ya Allah, kalau hamba sudah datang ke sini menghatamkan Quran, memohon kepada belum Kau kabulkan, tunjukkan kepada hamba hari ini juga. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu untuk Engkau benamkan hidayah kepada jiwanya. Minta. Dan itu dalam sekali, itu dalam, dan itu indah gitu, enak, karena kita sudah biasakan sebelum berangkat.
Nah, bagi Anda, saya atau bahkan kita yang kira-kira belum ada terlihat kepastian berangkat dengan izin Allah, tapi Anda punya harapan dalam, padukan ini. Bangun malam, minta sama Allah, berikan kesempatan haji ya Allah.